dengan pujian. Bahkan kehidupanku juga Tuhan, penuh dengan pujian. Karena Engkau-lah Tuhan yang patut kami sembah. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di hati kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu itu di dalam hati kami, di dalam rumah kami, di dalam kehidupan kami akan mengubahkan kami Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami. Mari Tuhan, Kau juga pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana dan jelas, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan hidup kami tidak sama dengan dulu lagi. Hidup kami semakin diperbaharui Tuhan, dan kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami, seluruh umat Tuhan yang berada dimanapun berada, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat Tuhan di setiap rumah, di setiap hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kami boleh menyapa dari tempat ini. Dan kami percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini, saya tidak tahu di mana saudara berada, di rumah masing-masing, tetapi yang kita tahu pasti bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya pribadi mengucapkan puji syukur dan sangat sukacita. Kenapa bersukacita? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya, memberikan kesempatan kepada saudara, memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan memberkati saudara. Mungkin situasi hari-hari ini tidak menguntungkan, mungkin situasi hari-hari ini tidak mengenakkan buat kita semua. Tapi percayalah Bapak Ibu, tetap Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus yang akan menghibur, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini, mulai minggu ini memang kita sangat terpaksa mengadakan ibadah online. Tujuannya adalah sesuai dengan himbauan pemerintah, lalu juga melihat situasi kondisi yang berkembang hari-hari ini. Lalu yang ketiga juga kita ikut berperan aktif sebagai anak-anak Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran atau penularan COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab, membuka di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Dan ini yang menjadi landasan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekaligus menjadi Bapak Ibu nanti buka Filipi 4. Bapak Ibu jangan pindah kemana-mana dulu, karena firman Tuhan pada hari ini sekitar Filipi 4. Filipi 4 Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan Bapak Ibu buat saudara-saudara semua, buat kita semua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu, melampaui segala akal pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkannya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bagian dari kehidupan kita ini Bapak Ibu, bagian dari kehidupan kita, ya, bagian dari kehidupan kita, apa sebenarnya tempat dari kehidupan kita ini yang paling kotor di seluruh dunia, ya, bisa menjadi tempat yang paling kotor, bisa juga menjadi tempat yang paling memberkati orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah pikiran dan hati. Pikiran dan hati bisa menjadi tempat yang paling kotor di dunia. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang Farisi, di dalam Matius pasal 15 ayat 19 Bapak Ibu, nggak usah dibuka Bapak Ibu. Saya ceritakan saja dengan singkat Bapak Ibu, ketika mereka berjumpa dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebenarnya yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, karena dari dalam hati kita timbul segala pikiran yang jahat, Bapak Ibu. Dari hati manusia itu timbul segala pikiran yang jahat. Matius menuliskan ada beberapa. Ada beberapa, ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kita melihat di sosial media itu ada pembunuhan, ya, ada istri dan anaknya membunuh suaminya sendiri, Bapak Ibu. Belum lagi pembunuhan-pembunuhan yang lain. Itu timbul dari mana? Timbul pasti dari dalam pikiran mereka. Nggak mungkin mereka tiba-tiba membunuh, pasti ada pikiran-pikiran mereka, lalu dosa itu dierami di dalam pikiran mereka, lalu lahirlah sebuah kejahatan dan dosa. Iya, itu yang dimaksudkan dari hati manusia. Timbul pembunuhan, lalu apa lagi Bapak Ibu? Kejahatan yang lain, ada perzinahan, ada apa lagi? Percabulan. Itu semua timbul dari pikiran-pikiran manusia. Manusia yang pikirannya bersih, dia akan memiliki kehidupan yang bersih. Manusia yang punya pikiran-pikiran yang kotor, dia akan memiliki kehidupan yang kotor juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu apa lagi? Pencurian. Pencurian. Juga orang mencuri itu maaf Bapak Ibu. Ya, biasa kalau agak kering batuk. Jadi orang mencuri juga timbul dari pikiran. Nggak ada orang yang tiba-tiba mencuri, itu pasti dia ada timbul perencanaan dalam pikirannya. Jadi pikiran dan hati manusia itu sangat strategis yang menentukan kehidupan semua manusia. Dunia ini Bapak Ibu akan tertata rapi apabila setiap manusia memiliki hati dan pikiran yang baik. Tapi karena ada ulah si jahat itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
maka dosa itu mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga sampai sekarang banyak orang yang masih memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu sekali menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita supaya apa? Supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terbancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, keadaan hatinya itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah keadaan hatinya bersih? Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dosamu akan menjadi putih seperti kirmisi, ya, akan menjadi putih seperti bulu domba, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang mengaku bahwa Yesus dan mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus, sebenarnya sesungguhnya Bapak Ibu, mereka sudah disucikan oleh dosa-dosa. Ya, disucikan dari dosa-dosa oleh darah penebusan darah Kristus di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa ketika kita sudah disucikan oleh Tuhan, ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita membiarkan hati kita kosong. Hati kita itu kosong. Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan ketika hati manusia itu bersih, ya, tertata, rumah itu tertata rapi. Ketika iblis meninggalkan rumah itu, lalu iblis itu kembali lagi membawa 7 roh jahat. Kenapa membawa 7 roh jahat? Karena tahu bahwa rumahnya masih bersih. Oleh sebab itu, jangan biarkan hati saudara dan saya itu kosong. Mari kita isi dengan firman Tuhan. Mari kita isi dengan hal-hal yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu, saya akan kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya agar kita, pikiran kita, hati kita dapat terjaga Bapak Ibu. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, perlu latihan dan proses bertahun-tahun. Sampai hari ini pun saya masih belajar bagaimana cara menjaga hati dan pikiran saya. Karena hati dan pikiran itu adalah medan pertempuran yang paling dahsyat di dunia ini. Dan pikiran itu adalah tempat ranjau dosa. Dan dari pikiran itulah tindakan-tindakan itu muncul. Bapak Ibu, nah Paulus dengan jelas memberikan teladan sebenarnya. Pada surat yang kita baca tadi adalah surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal 4 adalah bagian yang terakhir, bagian yang penutup Bapak Ibu. Ditulis pada tahun 60, sekitar 63-64 Masehi. Berarti 30 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. Punya rentang waktu yang amat pendek, berbeda. Kalau orang menulis misalnya 2000 tahun yang lalu, sekarang baru nulis kisahnya atau kesaksiannya, maka itu ada biasnya yang cukup jauh. Tetapi itu rentang waktunya hanya 30 tahun. Jadi kurang lebih kalau saya hari ini menulis sejarah, saya menulis sejarah 30 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa? Sekitar tahun 40, tahun 50 saya tulis. Masih ada autentifikasinya, bukti-buktinya masih ada. Dan saya percaya Paulus pada waktu menuliskan surat itu juga bukan atas pikirannya sendiri, tapi karena pimpinan Roh Kudus dan berdasarkan data fakta yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Paulus menuliskan suratnya di Filipi itu, jemaat di Filipi, pada waktu itu adalah Paulus sedang berada di dalam penjara pemerintahan otoritas Romawi.
Jadi kita bisa bayangkan situasi kebatinan Paulus itu seperti apa. Kita bisa bayangkan orang yang dipenjara, lalu dia bisa menulis surat. Itu sesuatu yang luar biasa. Orang belum dipenjara saja, dipanggil oleh polisi, itu sudah gemetaran Bapak Ibu. Sudah dikatakan aja, baru dikabari kamu saya mau laporkan ke polisi. Itu aja udah gemetaran, kalau kita manusia biasa ya. Dan Paulus itu ada di dalam penjara pada waktu itu, menulis surat ini. Pada waktu itu, saya bisa bayangkan pada waktu itu mungkin suasana batinnya galau. Mungkin suasana hatinya benar-benar menderita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi faktanya Paulus bisa menuliskan sesuatu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di surat Filipi ini, nanti Bapak Ibu bisa baca dari pasal 1 sampai pasal 4. Hanya 4 pasal, tapi seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Filipi itu sangat powerful. Sangat luar biasa. Hampir semuanya itu adalah quote yang firman Tuhan yang hidup. Yang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara dan saya percaya saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan ini Paulus sampaikan bagaimana supaya kehidupan kita pikiran kita menjaga pikiran dan hati kita. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, Bapak Ibu. Diulangi 2 kali. Jadi kalau penulisan di dalam Alkitab, kalau sampai diulangi itu adalah hal yang penting. Berbeda dengan sekarang. Kalau kita pengen memberi tanda bahwa itu yang penting, kita cukup garis bawah. Beri tanda huruf besar, itu cukup. Tapi dulu diulangi. Berarti ini adalah bagian yang penting. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini kunci yang pertama supaya kita bisa memelihara hati dan pikiran kita. Supaya tetap connect kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang situasi hari-hari ini kadang tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Kadang tidak memungkinkan kita untuk tersenyum. Begitu himpitan situasi, kondisi ekonomi, sosial, politik, semuanya Bapak Ibu. Serba tidak mengenakkan. Sama seperti apa yang dialami Paulus pada waktu itu. Paulus juga mengalami dilema yang luar biasa pada waktu di penjara Romawi. Di dalam penjara, dia tidak tahu nasibnya. Dia akan mati, akan dihukum mati, atau diberi kesempatan untuk hidup. Tapi Paulus luar biasa, dia berkata, kalau aku hidup, saya ulangi, mati itu adalah untungku. Tapi hidup adalah bagi Kristus. Dalam Filipi 1, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Paulus memberikan teladan kepada kita. Meskipun dalam situasi apapun, kita menjaga hati kita, pikiran kita. Mari kita bersukacita, tapi digarisbawahi, di dalam Tuhan. Karena ada sukacita yang lain. Sukacita kita bukan didasarkan oleh banyaknya uang yang kita miliki. Sukacita kita bukan berdasarkan atas deposito berapa jumlahnya yang ada di bank. Sukacita kita bukan ditentukan oleh karena kita mendapatkan hadiah, mendapatkan promosi, mendapatkan sesuatu. Tetapi sukacita kita di dalam Tuhan adalah sukacita yang kita karena punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Jadi sukacita kita, sukacita Paulus tidak didasarkan sama sekali oleh keadaan di sekitar kita. Itulah cara menjaga hati kita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini sangat luar biasa. Paulus menyampaikan bukan teori, tetapi apa yang dia alami sendiri.
Justru ketika dia berada di dalam penderitaan yang luar biasa ketika memberitakan Injil Kristus, dia banyak menghasilkan buah. Berulang kali dia katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu search di Alkitab elektronik saudara, berapa kali Paulus mengucapkan bersukacitalah. Berulang kali Paulus mengatakan bersukacitalah. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kuncinya. Bapak Ibu mungkin hari ini kita nggak bisa tersenyum, tapi dalam hati kita. Karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan kita mampu berkata, kalaupun aku harus mati itu adalah untungku, tapi hidup adalah untuk Kristus. Apapun kejadiannya dalam hidup kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, kalau ada 1001 alasan untuk tidak bersukacita, tetapi hanya ada satu alasan untuk bersukacita, tetaplah bersukacita Bapak Ibu. Tentu bersukacita di dalam Tuhan, bukan bersukacita seperti orang-orang dunia yang seringkali dia bersukacita hanya retorika, hanya membuat semacam pencitraan saja. Jadi kalau orang dunia bersukacita bukan karena pengharapannya kepada Tuhan Yesus, tapi sukacita mereka justru ketika mereka minum minuman keras, mereka pakai obat-obatan terlarang, itu sukacita mereka. Tapi justru sebenarnya Bapak Ibu, dia menganggap itu kebebasan, tetapi itu adalah perbudakan, bukan solusi. Di saat-saat seperti ini, sebaiknya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Itu kunci yang pertama Bapak Ibu. Jadi tetaplah bersukacita. Paulus dengan jelas sekali mengatakan, bersukacitalah kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua. Kunci yang kedua, ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima, Bapak Ibu, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Cara yang kedua, bagaimana memelihara hati dan pikiran kita. Atau dengan kata lain, mari kita menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Menceritakan apa yang kita alami karena kebaikan Kristus kepada orang lain. Menunjukkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu namanya bersaksi. Dan bersaksi itu bukan tujuannya untuk memegahkan diri kita, supaya orang lain memuji kita, itu tidak Bapak Ibu. Bersaksi itu supaya orang lain melihat dalam kehidupan kita ada Yesus yang hidup. Ada Yesus yang menolong kita. Ada Yesus yang memberikan kelepasan hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, penghiburan, pengharapan. Itu caranya Bapak Ibu menjaga pikiran kita. Mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Berbuat baik, senantiasa kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, apalagi hari-hari ini. Dan gereja kita sudah mempraktekkan Bapak Ibu, mempraktekkan bagaimana diakonianya, bagaimana memperhatikan anak asuh, orang-orang yang kekurangan. Dan saya mengalami sendiri ketika beberapa waktu yang lalu saya kena COVID ya, 1 tahun yang lalu tepatnya mungkin ya. Saya kena COVID, langsung dari teman-teman gereja itu, Bapak Ibu. Selama 14 hari, saya tetap berkelimpahan. Karena apa? Karena ternyata orang-orang gereja mempraktekkan. Bukan saja kepada saudara seiman kita, kepada orang-orang yang di luar kita. Gereja mempraktekkan juga membagi sembako kepada orang tukang sapu dan lain sebagainya. Tetap berbuat baik Bapak Ibu. Kita menjaga pikiran kita, hati kita dengan cara yang kedua. Yang pertama,
kita tetap bersuka cita. Yang kedua, mari kita tetap menjadi saksi Kristus. Supaya apa? Supaya orang melihat bahwa Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah yang hidup, yang mengerjakan kehidupan kita, yang mengubahkan hidup kita, yang dulunya seperti apa, menjadi seperti diperbaharui menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini cara yang kedua. Jadi orang yang hanya hidup terpusat kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu, orang itu tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Justru orang yang memperhatikan orang lain itu akan bertumbuh, Bapak Ibu. Lucifer kenapa jatuh ke dalam dosa? Karena dia berpusat pada dirinya sendiri. Aku. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu saudara berpusat pada diri sendiri, hanya minta orang lain memperhatikan saya. Orang lain kok tidak peduli sama saya dan sebagainya. Bapak Ibu, lebih berkat memberi daripada kita menerima. Lebih berkat kita memperhatikan daripada kita menerima perhatian dari orang lain, Bapak Ibu. Itu sukacita yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Mari kita menjaga hati kita dengan cara senantiasa berbuat baik dan menjadi saksi yang hidup dimanapun berada. Saya tidak tahu saudara berada di marketplace, saudara ada di sekolah, tempat kerja, atau di tempat bisnis, saya tidak tahu. Tetapi dimanapun berada, saudara adalah suratan terbuka. Di mana setiap orang bisa membaca saudara. Setiap orang bisa memperhatikan saudara. Bagaimana hidup saudara, apakah benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini saya belajar. Dan itu adalah proses, Bapak Ibu. Kalaupun saudara sekarang keadaannya mungkin belum seperti apa yang Tuhan harapkan, jangan patah semangat. Tuhan memberikan kesempatan, mari kita terus berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus juga adalah teladan bagi kita. Kristus itu hidupnya bukan terpusat pada dirinya sendiri. Bahkan dia mengorbankan dirinya, hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya selamat. Supaya kita semua selamat. Kalau saya egois Bapak Ibu, ya, kalau saya memperhatikan diri saya sendiri, mungkin saya nggak berdiri di tempat ini. Ya, mungkin karir saya juga hancur, keluarga hancur, pelayanan hancur, semuanya akan hancur. Tapi karena saya tidak mementingkan diri sendiri, saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita praktekkan apa yang saudara dan saya bisa hidupi. Paulus sudah mempraktekannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan Paulus menyerahkan pikirannya pada Kristus, meletakkannya dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau kita baca kisahnya Paulus, kita akan benar-benar luar biasa Paulus, menjadi buah dan berkat. Kenapa saya katakan begitu? Paulus ketika dipanggil Tuhan, dia tidak memasuki masa yang baik sebenarnya. Artinya, justru dia sengsara, banyak penderitaan yang dia alami, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena waktu kita teruskan. Yang ketiga. Tadi kedua, pertama apa? Bersukacita. Yang kedua, menjadi saksi. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir. Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Atau dengan kata lain, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu,
Ketika kita khawatir, kita nggak bisa menjaga hati kita untuk tetap connect sama Tuhan. Menjaga hati kita kadang-kadang justru orang yang khawatir itu digoda oleh banyak hal. Orang khawatir tentang masa hidupnya. Orang khawatir tentang pasangan hidupnya. Orang khawatir tentang kesehatannya. Bapak Ibu, banyak hal. Dan kadang di situasi seperti itu kita tidak bisa menjaga hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, serahkanlah, jangan hendaknya kamu khawatir. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam Matius, burung di udara, ya, bunga bakung di ladang, burung di udara tidak menabur, bunga di padang tidak memintal, tetapi tetap Tuhan pelihara. Burung diberi makan, bunga bakung dihiasi sebegitu rupa. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Maka janganlah kamu khawatir, Bapak Ibu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Ada 3 hal yang harus saudara dan kita semua lakukan untuk menjaga hati kita. Sekali lagi saya katakan, itu bukan hal yang mudah, saudara. Itu bukan hal yang gampang seperti membalik tangan, tetapi perlu proses. Dan hanya Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, Paulus kalau dia mengandalkan kepikirannya saja, dia nggak bisa. Tapi karena Paulus memikirkan hal-hal yang di atas, ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pikirkanlah jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jangan saudara dan saya hanya memikirkan keadaan yang ada di dunia ini, tetapi hal-hal yang di atas kita tidak pikirkan. Bapak Ibu Saudara, padahal yang di dunia ini hanya sementara. Harusnya yang di atas yang saudara pikirkan, yaitu bagaimana saya menyukakan hati Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bagaimana kita memberikan hidup kita, teladan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mampu. Kita punya natur dosa. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah disucikan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita harus mengandalkan kuasa dari Roh Kudus itu yang memampukan kita. Yang memberikan pertolongan kepada kita. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Yang diam di dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya. Dan itu akan memampukan saudara menjadi serupa dengan Allah. Dan kita bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan, kita akan renungkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Haleluya. Pulihkanlah Haleluya. Haleluya Yesus. Di akhir zaman. Berhembuslah. 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 Sekarang ora
urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biar urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara sedang sakit, mungkin kondisi saudara lemah, berbaring di tempat tidur ataupun di rumah sakit. Mungkin saudara sedang dalam tekanan yang luar biasa. Entah itu tekanan ekonomi, entah tekanan keluarga atau pekerjaan. Mungkin saudara berada dalam situasi yang sangat tidak mengenakan. Seperti sama juga ketika kita juga menghadapi suasana COVID seperti ini, Bapak Ibu. Tapi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tetap menjaga hati kita. Tidak ada alasan untuk tidak menjaga hati kita. Justru situasi seperti ini mari kita menjaga hati pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita adalah medan pertempuran yang dahsyat. Yang menentukan hidup kita selanjutnya. Apakah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita sesuai dengan ego kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Petrus menghadapi tentara Romawi, pada saat Petrus ingin melawan Tuhan Yesus akan ditangkap, lalu Petrus melawan tentara Romawi. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis daripada kamu, karena kamu tidak tahu apa rencana Tuhan, maksud Tuhan." Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita serahkan pikiran kita, supaya pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, hikmat yang dari Tuhan itu melampaui pikiran kita. Hikmat yang dari Tuhan Yesus itu melampaui kepintaran saudara. Sebab itu pagi ini saya ingin berdoa buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Mari taruh tangan kiri saudara di dada, dan angkat tangan saudara ke atas. Bapak Ibu, mari serahkan khawatirmu, segala persoalan-persoalan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita menjaga pikiran, perasaan hati kita, supaya tetap tertuju kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, dimanapun berada. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Kami percaya doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dan pagi ini juga Tuhan Engkau melawat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan, yang dalam keadaan masalah keluarga mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar, yang dalam keadaan kesedihan, kesusahan Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan yang baru. Mungkin sekarang ada dalam kesulitan ekonomi, mari Tuhan Engkau tolong, berikan jalan keluar, berikan pekerjaan, apapun yang diperlukan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Allah kami yang mengatasi, melampaui segala persoalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpuji kemuliaan-Mu Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Situasi yang sedang ada sekarang ini Tuhan, baik pandemi COVID-19 dan bencana yang lainnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Mari Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, akal budi kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh anggota DPR, MPR, seluruh anggota majelis, pejabat-pejabat tinggi Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, Tuhan berikan kesehatan. Terlebih memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka semuanya boleh melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan bangsa dan negara kami dari bencana alam, dari pertikaian, perpecahan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak bangsa dan negara ini. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa roh jahat itu hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Sinode GBI, Ketua Sinode Bapak Rubin Adi. Mari Tuhan Engkau memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan juga Tuhan. Tuhan Yesus supaya boleh memimpin gereja Bethel Indonesia, di Indonesia ini bahkan di luar negeri, boleh tetap Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Hengki Manuel. Kami percaya Tuhan yang sudah melantik, memilih dan menetapkan hamba-Mu menjadi pemimpin kami di tempat ini. Hamba-Mu adalah biji mata-Mu Tuhan. Tuhan tetap akan menolong, memelihara, menguatkan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Dan Tuhan menyertai dengan kuasa-kuasa ilahi yang dari Tuhan. Berkati Ibu Yuni yang mendampingi, juga Yesika, Nana, penantu, juga cucunya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Jauhkan dari segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Berdoa buat komsel-komsel yang ada. Mari Tuhan Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebelum doa berkat Bapak Ibu, saya akan berikan pemberitahuan bahwa kita tetap berdoa Bapak Ibu. Siapa tahu minggu depan kita bisa ibadah offline. Kita tidak tahu. Tapi yang penting Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, ikut aktif, berpartisipasi memutus mata rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu tetap berada di jejaring kita, komsel, karena nanti ada informasi-informasi apakah kita ibadah offline atau online. Bapak Ibu nanti akan diinformasikan kemudian. Mari kita akhiri Bapak Ibu dengan doa berkat. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya